Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin menjelaskan materi mengenai teorema limit. 4.2.1 definisi. Misalkan A subset real untuk A untuk real dan C elemen real menjadi titik kumpul dari A. Kita mengatakan bahwa F terbatas pada daerah persekitaran atau lingkungan dari C. Jika terdapat persekitaran delta dari C V delta dan suatu konstanta M lebih dari 0, sedemikian sehingga kita mempunyai mutlak Fx kurang dari sama dengan M untuk semua X bilangan A iris V gamma. 4.2.2 teorema. Jika A subset R dan A untuk real mempunyai suatu limit pada C elemen real, maka F terbatas pada suatu lingkungan dari C. Bukti, jika L sama dengan limit X mendekati C, Fx, maka oleh teorema 4.1.6 dengan epsilon sama dengan 1 terdapat delta lebih dari 0. Sedemikian sehingga jika 0 kurang dari mutlak X min C kurang dari delta, maka Fx mutlak Fx kurang L kurang dari 1. Dari sini oleh teorema akibat 2.4 mutlak Fx min L kurang dari sama dengan mutlak Fx min L kurang dari 1. Oleh karena itu, jika X elemen A iris V pangkat delta X tidak sama dengan C, maka mutlak Fx min L kurang dari sama dengan mutlak L plus 1. Jika C bukan bagian dari A, kita ambil M sama dengan mutlak L plus 1. Sedangkan jika C elemen A, kita ambil M sama dengan suplemen mutlak Fc, mutlak L plus 1. Ini berarti bahwa jika C elemen A iris V pangkat delta, maka mutlak Fx kurang dari sama dengan M. Ini menunjukkan bahwa F terbatas pada V pangkat delta, suatu lingkungan delta. Bagian 4.2.3 definisi. Misalkan A subset dari bilangan real dan misalkan F dan G adalah fungsi yang didefinisikan pada A ke R. Kita mendefinisikan jumlah F tambah G, selisih F kurang G, dan hasil kali Fg pada A ke R sebagai fungsi yang diberikan sebagai berikut. Untuk semua X elemen dari A. Selanjutnya, jika B elemen dari R, kita definisikan kelipatan BF sebagai fungsi yang diberikan oleh BF X sama dengan BF X untuk semua X elemen dari A. Akhirnya, jika Hx tidak sama dengan 0 untuk X elemen dari A, kita definisikan hasil bagi F per H adalah fungsi yang diberikan oleh F per Hx sama dengan Fx per Hx untuk semua X elemen dari A. Tema 424 yaitu misalkan A subset R dan F dan G adalah fungsi dari A ke R dan C anggota bilangan real adalah titik-titik dari A. Kemudian kita misalkan bahwa B juga merupakan anggota dari bilangan real. Untuk yang A, jika limit X mendekati C dari F yaitu L dan limit X mendekati C dari G yaitu M, maka limit X mendekati C dari F plus G yaitu L plus M. Dan limit X mendekati C untuk dari F min G yaitu minus L minus M. Dan limit X mendekati C dari F kali G yaitu LM. Dan limit X mendekati C dari BF yaitu B kali L dengan B itu suatu
bilangan real. Kemudian untuk yang B, kita misalkan bahwa H itu adalah fungsi dari yang memetakan A ke R, jika Hx-nya itu tidak sama dengan 0 untuk setiap nilai X yang berada di A, dan jika limit X mendekati C dari H yaitu H besar dengan tidak sama dengan 0, maka limit X mendekati C dari F per H yaitu L per H. Dengan catatan misalkan A subset dari R dan diberikan fungsi F1, F2 sampai dengan Fn yang merupakan fungsi pada A ke R serta C-nya yaitu titik-titik dari A. Jika LK itu sama dengan limit X mendekati C dari FK dengan K-nya adalah bilangan 1 sampai N, maka menurut teorema 424 ini diperoleh penjumlahan L1 sampai dengan Ln sama dengan limit X mendekati C dari penjumlahan fungsi-fungsi F1 sampai dengan Fn. Dan untuk L1 sampai dengan Ln sama dengan limit X mendekati C dari fungsi-fungsi F1 sampai dengan Fn. Maka dapat disimpulkan jika L adalah nilai dari limit X mendekati C dari F dan N merupakan anggota bilangan asli, maka Ln, ini ada Ln sama dengan nilai limit X mendekati C dari Fxn pangkat N. Pembahasan selanjutnya 4.2.5 mengenai contoh. Untuk contoh yang pertama, beberapa limit yang ditetapkan 4.1 dapat dibuktikan dengan teorema 4.2.4. Sebagaimana contoh, berdasarkan dari hasil ini, bahwa limit X mendekati C, di mana X-nya sama dengan C, maka limit X mendekati C, di mana X kuadrat sama dengan C kuadrat. Dan jika X lebih besar daripada 0, maka limit X mendekati C 1 per X sama dengan 1 per limit X mendekati C pangkat X sama dengan 1 per C. Untuk contoh yang kedua, limit X mendekati 2, X kuadrat ditambah 1 dikali X pangkat 3 dikurangi 4 sama dengan 20. Berdasarkan teorema 4.2.4, bahwa limit X mendekati 2, X kuadrat ditambah 1 dikali X pangkat 3 dikurangi 4 sama dengan, dapat kita pisahkan limit X mendekati 2, X kuadrat ditambah 1 dikali limit X mendekati 2, X pangkat 3 dikurangi 4. Maka hasilnya 4 dikali 5, yaitu 20. Contoh yang C, limit X menuju 2 dari X pangkat 3 dikurang 4 dibagi dengan X kuadrat ditambah 1. Jika kita substitusi, nilainya akan 4 bagi 5. Nah, dengan mengaplikasikan teorema 424b, didapat limit X menuju 2 dari X pangkat 3 dikurang 4 dibagi X kuadrat ditambah 1 akan sama dengan limit X menuju 2 dari X pangkat 3 dikurang 4 dibagi dengan limit X menuju 2 dari X kuadrat ditambah 1. Nilainya akan sama dengan 4 dibagi 5. Karena limit di atas itu penyebutnya tidak sama dengan 0 atau sama dengan 5, maka teorema 424b bisa diaplikasikan. Nah, untuk contoh yang D, limit X menuju 2 dari X kuadrat dikurang 4 dibagi 3X min 6. Nah, hasilnya akan sama dengan 4 dibagi 3. Misalkan, Fx-nya itu X kuadrat min 4. Hx-nya itu 3X min 6. Nah, kita nggak bisa gunain teorema 424b kalau langsung disubstitusi. Karena kalau X sama dengan 2-nya kita substitusi ke penyebutnya, ke Hx-nya, akan sama dengan 0. Nah, namun jika X tidak sama dengan 2, maka X kuadrat min 4 dibagi 3X min 6 bisa kita ubah menjadi
X min 2 dikali X plus 2 dibagi 3 dikali X min 2 sama dengan 1/3 dikali X tambah 2. Nah, oleh karena itu, limit X menuju 2 dari X kuadrat min 4 dibagi 3X min 6 akan sama dengan limit X menuju 2 dari 1/3 dikali X tambah 2 sama dengan 1/3 dikali limit X tambah 2. Hasilnya, kalau kita substitusi, sama dengan 4 dibagi 3. Cari di atas dengan catatan fungsi Gx-nya itu X kuadrat min 4 dibagi 3X min 6 punya limit di X sama dengan 2. Dari 1 per X tidak ada dalam R atau tidak ada dalam bilangan real. Tentu saja, limit X mendekati 0 dari 1 adalah 1, dan H di mana limit X mendekati 0 dari X sama dengan 0. Akan tetapi, karena H sama dengan 0, kita tidak dapat menggunakan 4.2.4b yang mengatakan bahwa H adalah A ke R untuk mengevaluasi limit X mendekati 0 dari 1 per X. Faktanya, seperti yang kita lihat pada contoh 4.1.10a, fungsi Px sama dengan 1 per X tidak mempunyai limit pada X sama dengan 0. Kesimpulan ini juga mengikuti dari teorema 4.2.2 yang mengatakan bahwa jika A subset dari R dan F adalah A ke R mempunyai suatu limit pada C elemen R, maka F terbatas pada suatu lingkungan dari C. Dan karena fungsi Px sama dengan 1 per X tidak terbatas pada lingkungan X sama dengan 0, maka dapat disimpulkan bahwa limit X mendekati 0 dari 1 per X tidak ada dalam R, tidak ada dalam bilangan real. Contoh selanjutnya, itu contoh F, ada jika P adalah fungsi polinomial, maka limit X mendekati C dari Px sama dengan Pc. Kita misalkan P fungsi polinomial pada R. Dengan demikian, kita bisa jadikan Px sama dengan AN X pangkat N ditambah AN min 1 X pangkat N min 1 ditambah seterusnya ditambah A1X ditambah A0 untuk setiap elemen R. Menurut teorema 4.2.4 dan fakta bahwa limit X mendekati C dari X pangkat K adalah C pangkat K, hingga limit X mendekati C dari Px sama dengan limit X mendekati C, kita ganti Px di sini menjadi fungsi polinomial di sini. Jadi limit X mendekati C dalam kurung AN X pangkat N ditambah AN min 1 X pangkat min 1 ditambah seterusnya ditambah A1X ditambah A0. Lalu kita, karena ini sebuah linear, maka kita pisahkan satu per satu. Jadi sama dengan limit X mendekati C AN X pangkat N ditambah limit X mendekati C AN min 1 X N min 1 ditambah seterusnya ditambah limit X mendekati C A1X ditambah limit X mendekati C A0. Karena kita tahu bahwa limit X mendekati C dari X pangkat K sama dengan C pangkat K, maka limit X mendekati C AN X pangkat N bisa kita rubah menjadi AN C pangkat N. Dan limit X mendekati C dari AN min 1 X pangkat N min 1 bisa kita ubah menjadi AN min 1 C pangkat N min 1 dan seterusnya. Maka kita mendapatkan AN C pangkat N ditambah AN min 1 C pangkat N min 1 ditambah seterusnya ditambah A1 C ditambah A0. Yang tidak lain, ini merupakan PC. Maka didapatkan limit X mendekati C dari Px sama dengan PC untuk sebarang fungsi polinomial P. Contoh selanjutnya, jika P dan Q fungsi-fungsi pada bilangan real dan jika Q C tidak sama dengan 0, maka limit X mendekati C Px per Qx sama dengan PC per Qc.
Karena Qx suatu fungsi polinomial menurut teorema aljabar bahwa ada paling banyak bilangan terbatas dari bilangan real A1 sampai AM. Bilangan real 0 di Qx. Sedemikian sehingga Qaj sama dengan 0 dan sedemikian sehingga jika X bukan merupakan elemen A1 sampai AM, maka Qx tidak sama dengan 0. Dari sini, jika X bukan merupakan elemen A1 sampai AM, kita dapat mendefinisikan Rx sama dengan Px per Qx. Jika C tidak 0 di Qx, maka Qc tidak sama dengan 0. Dan jika menurut bagian F, bahwa limit X mendekati C, Qx sama dengan Qc tidak sama dengan 0, oleh karena itu kita dapat menerapkan teorema 4.2.4 yang B untuk menyimpulkan bahwa limit X mendekati C, Px per Qx sama dengan limit X mendekati C Px per limit X mendekati C Qx sama dengan Pc per Qc. Yeay. Selanjutnya yaitu latihan. Nomor 1, gunakan teorema 4.2.4 untuk menentukan limit berikut, yaitu limit X mendekati 1, X ditambah 1 dikalikan dengan 2X ditambah 3, di mana X elemen bilangan real. Untuk pembahasannya, menurut teorema 4.2.4a bahwa limit f dikali gxn sama dengan limit fxn dikali dengan gxn. Limit fxn dikalikan dengan limit gxn sama dengan lm. Limit f dikali g sama dengan limit f dikali gxn sama dengan lm. Di mana maksud dari ketiga teorema ini, bagaimanapun bentuk limitnya, ia akan menghasilkan hasil yang sama. Selanjutnya, untuk limit X mendekati 1, X ditambah 1, dikalikan dengan 2X ditambah 3, kita substitusi X sama dengan 1, dan diperoleh hasilnya 10. Dan karena menurut teorema tadi, di mana limit fxn dikalikan dengan limit gxn sama dengan lm, di mana artinya hasilnya pun akan sama jika kita ubah bentuknya menjadi seperti ini. Kita lakukan perubahan bentuk, di mana limit x mendekati 1, x ditambah 1 dikalikan dengan 2x ditambah 3, menjadi limit x mendekati 1, x ditambah 1 dikalikan dengan limit X mendekati 1, 2X ditambah 3. Karena 2 merupakan konstanta, maka dapat kita pindahkan ke kiri limit. Dan diperoleh juga hasilnya sama dengan 10. Maka teorema tersebut terbukti. Selanjutnya, nomor 2, gunakan teorema 4.2.4 untuk menentukan limit berikut, yaitu limit X mendekati 0, X ditambah 1 per X kuadrat ditambah 2, di mana X elemen bilangan real. Pembahasannya, menurut teorema 4.2.4b, bahwa jika H adalah A memetakan kebilangan real, jika Hx tidak sama dengan 0 untuk semua X elemen A, dan jika limit X mendekati C, H kecil tidak sama dengan H kapital tidak sama dengan 0, maka limit X mendekati C untuk F per H sama dengan L per H kapital. Jika menggunakan teorema 4.2.5b, kita misalkan terlebih dahulu, yaitu Fx sama dengan X plus 1 dan Gx sama dengan X kuadrat plus 2. Maka limit X mendekati 0, X plus 1 per X kuadrat ditambah 2 sama dengan limit X mendekati 0, X ditambah 1 per limit X mendekati 0, X kuadrat ditambah 2 sama dengan setengah. Karena limit penyebut
limit X mendekati 0, X kuadrat ditambah 2 sama dengan 2, artinya tidak sama dengan 0, maka teorema tersebut terbukti. Selanjutnya nomor 3. Buktikan bahwa limit X mendekati 0 untuk cos 1 per X tidak ada, tetapi limit X mendekati 0, X dikalikan dengan cos 1 per X sama dengan 0. Untuk pembahasannya, karena Xn mendekati 0, maka limit X mendekati 0 untuk cos 1 per X tidak terdefinisi. Selanjutnya, karena Xn sama dengan 1 per Vn, maka cos 1 per Xn sama dengan cos Vn atau sama dengan min 1 pangkat N, di mana ia tidak konvergen. Selain itu, karena min 1 kurang dari sama dengan cos 1 per X kurang dari 1, maka min X kurang dari sama dengan X. Cos 1 per X kurang dari sama dengan X, di mana menurut teorema limit dan kriteria sekuensial, limit X mendekati 0, X dikalikan dengan cos 1 per X sama dengan 0. Maka terbukti bahwa limit X mendekati 0, cos 1 per X itu tidak ada, namun untuk limit X mendekati 0, X dikalikan dengan cos 1 per X sama dengan 0. Latihan soal selanjutnya. Nomor 5. Lim X mendekati 0, cos 1 per X tidak ada. Tetapi lim X mendekati 0, X cos 1 per X sama dengan 0. Dengan kriteria urutan, kita perlu menemukan urutannya. Xn itu 0. Jadi cos 1 per X tidak punya limit. Xn sama dengan 1 per Pn, lalu cos 1 per Xn sama dengan cos Pn. P dikali N sama dengan min 1 pangkat N yang tidak konvergen. Di sisi lain, min 1 kurang dari sama dengan cos 1 per X kurang dari 1, sehingga min X kurang dari sama dengan X cos 1 per X kurang dari sama dengan X. Menurut teorema dan kriteria urutan menjadi limit X mendekati 0, X cos 1 per X sama dengan 0. Selanjutnya nomor 6. Jika limit F X mendekati C dan limit X mendekati C F plus G ada, lalu limit X mendekati CG ada. Dari hukum limit untuk fungsi menunjukkan bahwa limit X mendekati C F plus G min F ada, tetapi F plus G min F sama dengan G.